Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahmadiansah, NPM 17.2024, kelas D dari mata kuliah Hukum Dagang. Dosen Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMA. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021. Yang pertama, tentang UCP 600. Apa itu UCP 600? UCP 600 atau Uniform Custom and Practice for Documentary Credit adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional atau best practice transaksi LC yang diterbitkan oleh ALI HICC atau International Chamber of Commerce. Pengaturan LC. LC diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCP, International Chamber of Commerce atau ICC, publication nomor 600 yang berlaku tanggal 1 Juli 2007. Dasar hukum LC di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982. UCP mengeluarkan ketentuan LC dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan mengenai proses dan hukum yang akan digunakan serta agar transaksi-transaksi demikian terlaksana tanpa merugikan masing-masing pihak. Nah, definisi. Letter of credit adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen, misalnya konsumen, faktur, atau sertifikat asuransi yang sesuai dengan persyaratan LC. Letter of credit adalah janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi letter of credit tersebut. Informasi ini dari Bank Indonesia. Nah, para pihak yang di sini yaitu application, pemohon, pembuka atau LC adalah pihak yang meminta kepada bank untuk membuka LC bagi kepentingan penerimaan LC atau beneficiary atau penjual atau eksportir. Yang kedua, opening issuing bank, yaitu bank yang membuka LC untuk kepentingan beneficiary atau penerima LC. Yang ketiga, advising bank, adalah bank yang menerima dan meneruskan LC kepada beneficiary. Nah, beneficiary, penerima LC adalah penjual eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam LC dengan memenuhi persyaratan yang diminta. Dan yang terakhir, confirming bank adalah bank yang ikut menjamin terhadap suatu LC atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. Nah, hubungan para pihak yang pertama, nasabah dan bank. Nasabah atau pemohon dengan bank menandatangani kesepakatan tentang permintaan penerbitan LC. Bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan dari nasabahnya, misalnya dokumen pengapalan atau e-bill of lading atau konsumen. Jika diperlukan, bank dapat menahan dokumen-dokumen tersebut sampai klien telah membayar. Nah, yang kedua, bank penerbit dan penerima. Bank penerbit menandatangani LC untuk kepentingan penjual. LC dalamnya mengandung persyaratan dari bank untuk membayar atau menerima atau menegosiasikan suatu bill of exchange segera setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak dasar diperlihatkan. LC menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat untuk mengajukan dokumen untuk pembayaran. Yang ketiga, bank penerbit dan bank penerus. Hubungannya seperti prinsip dan agen, bank penerus bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. Jika bank penerus telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan mandatnya atau telah menerima suatu bill of exchange. Nah, yang keempat, penerimaan dan bank penerus. Terhadap penerima, bank penerus seolah-olah bertindak sebagai agen dari bank penerbit. Penerima tidak berhak untuk menggugat penerbit. Yang kelima, bank penerbit dan bank pengkonfirmasi. Jika bank lain menjadi confirming bank, yang turut menjamin pembayaran LC, maka ia bersama-sama dengan bank penerbit bertanggung jawab untuk membayar suatu bill of exchange. Nah, kaitan antara Incoterm, UCP, dan LC. Incoterm adalah sekumpulan istilah penting yang dibuat untuk perdagangan internasional, ekspor dan impor oleh Chamber of Commerce atau ICC di Paris. Incoterm merupakan kumpulan istilah prinsip kontrak bisnis internasional untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Dalam Incoterm ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan pengiriman barang, penanggung jawab ekspor, impor, dan lain-lain. UCP merupakan sebuah peraturan atau kumpulan dari kebiasaan bertransaksi pedagang internasional atau suatu aturan seragam mengenai pembayaran transaksi internasional yang menggunakan letter of credit.
UCP mengalami revisi-revisi dalam perkembangannya, yaitu salah satunya revisi kelima yang dibuat pada tahun 1993, yaitu UCP ICC Publication nomor 500, dan revisi terakhir yang dibuat pada tahun 2007, yaitu UCP ICC Publication nomor 600. Jadi UCP 600 merupakan versi terakhir Pedoman Umum Internasional Transaksi (LC) yang diterbitkan oleh ICC. Selanjutnya LC. LC adalah suatu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan kepada pemesan, LC digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, kaitan antara Incoterm, UCP, dan LC yaitu bahwa Incoterm merupakan seperangkat peraturan internasional untuk memberikan penafsiran yang seragam atas istilah-istilah yang lazim dipakai dalam perdagangan internasional. Nah, Incoterm hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam sebuah perdagangan internasional. Lalu, dalam perdagangan internasional pasti ada yang namanya transaksi perdagangan internasional. Dan ada sebuah aturan yang seragam mengenai pembayaran transaksi internasional ini, yang dinamakan dengan UCP. Nah, UCP ini tentunya sebagai pedoman pelaksanaan letter of credit, sehingga sejauh mungkin perbedaan atas kesalahan penafsiran di antara para pihak dalam pelaksanaan letter of credit dapat dihindari. Nah, materi selanjutnya tentang kepailitan. Pailit adalah sebuah proses di mana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar hutangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga karena debitur dianggap tidak dapat membayar hutangnya. Karena debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka harta dari debitur akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Nah, akibat hukum dari kepailitan yaitu dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, baik itu yang diajukan oleh debitor, kreditor, atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau UU PKPU. Maka sejak tanggal dibacakannya keputusan pailit, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Pengurusan harta kekayaan debitor pailit beralih kepada kurator yang diawasi oleh hakim pengawas, sehingga segala tindakan yang mempengaruhi harta pailit baik itu merugikan atau menguntungkan harus dilakukan atas persetujuan kurator. Hal ini tentunya dilakukan tidak lain untuk kepentingan kreditor agar dapat terpenuhinya haknya. Nah, pihak mengajukan kepailitan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dalam PKPU, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debitur mengajukan sendiri permohonan pailit tanpa adanya paksaan. Nah, yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditur. Yang ketiga, kejaksaan atas nama kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia yang dalam hal debitur sudah ditentukan merupakan lembaga bank. Dan yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Nah, beberapa contoh kasus kepailitan di Indonesia yang sudah terjadi. Di antaranya, yang pertama perusahaan Nyonya Menir, yang kedua PT Asuransi Jiwa Nusantara, yang ketiga PT Kemas Multicon, yang keempat PT Sariwangi Dinas Pertanian Lahan atau PSAB, yang terakhir yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung atau MPISW yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dengan hutang mencapai 1,5 triliun rupiah. Nah, untuk upaya menghindari kepailitan yaitu untuk menghindari terjadinya kepailitan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh debitur adalah dengan melunasi seluruh hutangnya dan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau bisa terjadi rekonstruksi. Namun, masih ada upaya hukum bagi debitur yang telah dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan niaga untuk dapat menyelamatkan usahanya dari kepailitan, yaitu dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk pembatalan putusan pailit tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.